Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada para jamaah salat Jumat di Masjid Al-Amin, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabi'in, Islam bisa sampai negeri ini. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak pada hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa pada Allah dengan cara mengikuti perintahnya, mematuhi aturannya dan juga menjauhi larangannya. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa dan mengadu kepadanya, karena dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada kita segala jalan kemudahan dan kebaikan, dan juga ketenangan di dunia dan di akhirat. Pada para jamaah semua, insya Allah hari ini khatib akan membagikan sebuah kisah yang mana sangat menyentuh hati saya waktu itu. Yang mana ada sebuah kerajaan yang pada masa itu siapapun yang menjadi raja bebas untuk melakukan apapun dan meminta apapun selama dalam kurun waktu 4 tahun. Tapi setelah 4 tahun tersebut, sang raja harus pindah dari kerajaannya menuju pulau entah berantah yang tidak ada penghuninya dan banyak hewan buasnya, yang dipenuhi dengan hutan lebat tentunya. Maka adakah yang mau menjadi raja di kerajaan tersebut? Tentu ada. Ada seseorang yang dengan berani, dia bilang, saya mau menjadi raja di kerajaan tersebut. Dan akhirnya dia bilang, saya boleh minta apa saja kan? Ya boleh, silahkan. Maka akhirnya pada tahun pertama, dia meminta makanan-makanan yang enak dari seluruh penjuru dunia. Dia kirimkan, dia minta untuk ke kerajaan itu tersebut. Dan akhirnya dia makan selama setahun penuh dengan makanan enak tersebut, dengan nikmat sampai perut kenyang. Dan adapun pada tahun kedua, ia sibuk dengan memenuhi kerajaannya dengan segala permainan dan juga pakaian terbaik. Dia bermain terus seharian, dia bermain terus selama setahun penuh di tahun kedua tersebut. Dan tidak lupa di tahun ketiga pun, apa yang ia minta? Ia meminta banyak perempuan dari segala penjuru dunia yang cantik-cantik, yang indah, untuk dia tinggal di sana tersebut, dan dia berbahagia dengan wanita tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata di tahun keempat tersebut, dia ketakutan. Dia baru ingat, sebentar lagi saya akan pindah ke sebuah pulau, yang mana pulau tersebut tidak ada penghuninya sama sekali. Hutan lebat, banyak hewan buas. Dan apa yang terjadi? 3 tahun yang dilalui, kesenangan itu seperti serasa hilang. Tidak ingat lagi dia. Sudah ketakutan. Ketakutan akan akhir masa jabatannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar. 4 tahun telah berakhir, masyarakat memindahkan dia ke pulau tersebut, dan gak selang berapa lama dapat kabar bahwa raja tersebut, mantan raja tersebut, telah diterkam hewan buas. Dan akhirnya kerajaan tersebut mengalami kekosongan kepemimpinan. Adakah yang mau menjadi raja di kerajaan ini? Semua butuh pemimpin. Nunggu waktu lama, dan akhirnya ada seorang pemuda yang mau menjadi seorang pemimpin. Boleh deh. Tapi syaratnya, saya boleh minta apa saja kan selama 4 tahun ini? Kata masyarakatnya, boleh apa aja gitu. Karena kerajaannya kerajaan yang kaya dan punya sumber daya yang banyak. Gitu. Cuma syaratnya setiap 4 tahun harus pindah ke pulau yang entah berantah, yang banyak hewan buasnya, yang juga tidak ada penghuninya sama sekali. Dan akhirnya pemuda tersebut pada tahun pertama, apa yang ia minta? Ternyata yang ia minta adalah
pendekar terbaik, terkuat, terhebat. Untuk apa? Untuk ia kirimkan ke pulau yang tidak berpenghuni tersebut dengan misi untuk menghabiskan seluruh hewan buas di pulau tersebut. Akhirnya apa? Ternyata seluruh hewan buas di pulau tersebut mati. Sudah dibunuh oleh pemburu tersebut, pendekar-pendekar tersebut. Dan akhirnya pada tahun kedua, karena sudah tidak ada hewan-hewan buas di pulau tersebut, ia kirimkan petani-petani yang unggul untuk bisa menanam pohon-pohon, tumbuhan, dan kebun-kebun di pulau tersebut, sehingga pulau tersebut ada sumber daya makanan yang banyak. Tentunya beserta dengan para peternaknya. Dan akhirnya tahun kedua telah berlalu, lanjutlah ke tahun ketiga. Apa yang terjadi? Ia mengirimkan arsitek-arsitek terhebat untuk membangun pulau tersebut dengan bangunan-bangunan terbaik, dengan sistem yang terbaik, sehingga pulau tersebut akan nyaman untuk dimiliki, ditinggali juga tentunya. Maka akhirnya pada tahun keempat tersebut, apa yang terjadi? Apakah dia ketakutan? Tidak. Tentu dia merasa tenang. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan akhirnya bahwa pulau tersebut yang tadinya tidak berpenghuni, banyak hewan buas dan banyak hutan lebat, sudah menjadi tempat yang indah, hewan buasnya tidak ada, dan banyak sumber daya alam tentunya. Dan kisah ini bukan sekedar fiktif belaka. Kisah ini adalah gambaran tentang kita, yang bahwa kita ini akan mengalami kehidupan setelah kehidupan, yaitu kehidupan setelah kematian. Kadang kita tidak sadar bahwa kita semua ini telah divonis mati. Sekali lagi, kita sudah divonis mati, cuman kita tidak tahu kapan kita matinya. Tidak pernah tahu. Orang yang matinya saja sudah tahu kapan dia matinya, dia akan ketakutan. Seharusnya kita yang sama sekali tidak tahu ini lebih takut lagi matinya kapan. Sebagaimana kita nggak tahu kapan giliran kita dipanggil. Dan kenapa kadang kita takut mati? Sesederhana karena kita sibuk membangun dunia dengan menghancurkan akhirat kita. Karena kita sibuk membangun dunia dengan menghancurkan akhirat kita. Seberapa banyak kita sibuk bekerja, tapi telat sholat. Seberapa banyak kita karena alasan bekerja, kita tidak berpuasa. Seberapa banyak kita karena alasan duniawi, kita ingin menabung, kita mau bersedekah. Apakah kita kira kita akan hidup selama di dunia ini? Tidak. Pada para jamaah, setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Bukan mungkin akan mati, pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un. Dan Allah katakan apa? Kemudian pada Allah lah kembali. Kenapa? Karena tidak ada jiwa yang mati akan terbayang-bayang kemana, tidak lulu lantah gitu. Tidak. Kita pasti akan menghadapi yaumul hisab. Kita akan menghadapi hari kiamat. Kita akan menghadapi semua amalan kita, diperiksa mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dihisab, yang buruk diazab. A'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 sebutkan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wazinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad." Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sekedar perhiasan belaka, yang mana banyak dari kita dipenuhi dengan kelalaian, permainan, dan saling membangga-banggakan dengan perhiasan, harta, dan juga anak-anak. Seberapa banyak dari kita yang sibuk dunia ini hanya sekedar scroll TikTok, scroll Instagram, sejam 2 jam berlalu, sia-sia jadinya. Seberapa banyak kita menyanyikan waktu kita? Seberapa banyak kita berkumpul dengan orang-orang, apa yang kita pamerkan? Harta kita, anak kita, semua yang kita banggakan. Kama faligosin a'jabal kufaru nabatu summa yahiju faruhu musfaru summa yakun kutum. Sebagaimana para petani itu membanggakan tanaman mereka yang tadinya tumbuh hijau, lama-lama kering. Apa yang kita miliki di dunia ini pasti akan habis, pasti akan hilang. Tidak ada yang abadi. Apa yang abadi? Amal soleh kita. Maka ketahuilah, seberapa banyak dari kita yang bukan tentang bagaimana mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, tapi yang mengumpulkan amal soleh, istighfar, untuk kita bisa menghadapi akhirat yang mudah, yang ringan. Karena tidaklah amal-amal yang kita terima itu kecuali karena kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
perlu kita sadari, hidup ini adalah dengan bagaimana cara kita tidak hanya menyiapkan kehidupan terbaik, tapi juga menyiapkan kematian terbaik. Maka dibilang, apakah cukup sholat aja nggak perlu bekerja? Enggak. Justru jadikanlah ladang pekerjaan kita sebagai amal soleh, sebagai bekal untuk hari akhir nanti. Karena nafkah kita pun kita berikan pada keluarga itu luar biasa amalannya. Dan jangan sampai pekerjaan kita menjadi alasan kita untuk jauh dari surganya Allah. Jangan sampai karena cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nauzubillah min dzalik. Allah Maha Kaya, pasti Allah bantukan. Maka semoga Allah membuat kita dan memudahkan kita untuk bisa membangun rumah di surga dan menggunakan kekayaan kita untuk beribadah dan kebaikannya, namun dengan cara-cara yang halal, berkah, dan tanpa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan rahmat dan kasih Allah, Allah menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita baik di dunia dan juga di akhirat. Dan insya Allah khutbah singkat ini mampu meningkatkan keimanan dan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wa tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana dzunubana wa biwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur dan atas nikmat yang Engkau berikan pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa kami, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Baik yang kami sengaja melakukannya ataupun tidak sengaja melakukannya. Baik yang besar ataupun kecil, tolong ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, dan mudahkan juga hisab kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukanlah kami pintu rezeki yang berkah, melimpah, tanpa perlu bermaksiat padamu, ya Allah, untuk melunaskan hutang kami dan mencukupi kebutuhan kami dan memudahkan akhirat kami, karena hanya padamu lah kami berharap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa likhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanina fi Filistin wal mustad'afina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi ya'izukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu sawu sufakum fa inna tasfiyata saf min tamami shalah. Lurus dan rapatkan safnya, karena lurus dan rapatkan saf merupakan sebagian dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم واتوب إليك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه يكفيه مزيده. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أنزلنا منزلا
مباركا وأنت خير المنزلين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Baik, sudah jamaah, sebelum kita lanjut berdoa dalam hati 10 detik mungkin apa yang diinginkan insya Allah kabulkan. Berdoa dengan sungguh-sungguh dalam hati dengan batin terdalam. Berdoa apa yang dibutuhkan insya Allah kabulkan. Berdoa dimulai. Amin rabbal alamin. Subhanallah izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.